Halo teman-teman, apa kabar? Gimana hari ini? Merah ya, merah. Mantap merahnya. Tapi gimana sektor yang lain, ya kan? Finance, GGRM, ya yang seperti yang kita lihat ya kan. Turun kalau lo nggak pasang SL, udah selesai ya kan. Kalau pasang SL, HMSP, GGRM, ya monggo ya kan. Oke. IHSG merah kesundut rokok atau kejedot 6.000. Nah, tadi tuh ada di grup yang sebelah sono ya. Ngomongnya, oh merah karena semuanya merah karena rokok. Coba lihat dulu ya kan. Seperti yang teman-teman yang belum tahu. Jadi kan hari ini Tante Sri Mulyani gitu kan kasih pengumuman baru mengenai pajak rokok yang akan berlaku paling lambat tahun depan 2021 gitu ya. Nah, dia akan menaikkan cukai rokoknya kalau nggak salah 12% apa segala macam gitu ya. Yang dimana membuat HMSP GGRM kena auto reject bawah. Apakah akan rebound? Nah, pertanyaannya gitu ya. Lalu analisa pilih saham-saham pilihan yang biasa kita lakukan. Oke? Nah, gua modelnya nggak akan berspekulasi, tapi kita akan lihat data gitu ya. Exactly tahun lalu or less di tahun di tahun lalu sebenarnya cukai ini selalu dinaikkan tiap tahun gitu ya, hampir setiap tahun. Nah, gua akan mengacu di tahun 2019. Oke? Nah, sebenarnya kita jawabin yang pertama dulu. IHSG merah kejedut rokok atau kesundut rokok gitu. Sebenarnya ada dua ini ya. Dua versi gitu ya. Tapi sebelum itu ingat guys, IHSG gue buka kelas price action tape reading kalau kalian mau ikutan buat yang pengen jadi trader mandiri dan tahu bagaimana dan belajar bagaimana menganalisa cara gua yang biasa gue lakukan di di YouTube ini gitu ya, atau cara-cara gua analisa sebagai traders ataupun investor seperti apa, kalian boleh ikut gitu ya. Kelasnya di Januari. Kenapa dibikin Januari, nggak bikin di saat window dressing? Come on guys, you can see from my YouTube gitu kan, hijau-hijau juga. Lo mau belajar sama premi-premi yang mahal, jut-jutan, hijau-hijau juga. Ya buat apa gitu kan, gue buka kelas. Udah, di saat market lagi merah, gue buka kelas. Beda dong sama yang lainnya. Yang lain buka kelas sekarang, mumpung hijau. Malah gue kagak, iya kan? Karena apa? Karena gue pengen lo survive. Ya, oke. Sip. Jadi seperti itu guys. Nah, sebelumnya kita lihat juga IHSG ya. IHSG oke. Nah, ini dia nih gitu ya. Jadi IHSG itu kejedot sebenarnya. Ada 6.000 yang ada di sini. Ya guys, 6.000 segini, 6.003. Lalu juga kejedot dengan trend line-nya. Ya, tuh. Trend line yang dibentuk dari, oh my goodness guys, 99. Oke, ingat ya. Kalau orang nggak punya data 99 sih ya percuma ya, nggak bisa ngerti gitu kan. Plus lagi kalau lo lihat tarik horizontalnya gitu kan, tuh udah masuk area yang dimana dia masuk support yang menjadi resisten ya. Nah, karena support menjadi resisten ini, makanya dia agak gojlek dikit. Wajar nggak Om? Abis itu gojlek terus. Menurut gua wajar ya guys, gitu ya. Mungkin dia akan turun sampai di 5893, abis itu dia coba tembus lagi. Jadi kalau menurut gua wajar. Bulan-bulan seperti ini, kalau dia bisa tembus 6.000, oke banget. Kalau nggak pun, IHSG masih biru loh, ya kan? Ya, tuh. Biru bulan ini. Jadi maksud gue santai-santai aja ya kan. Target 6174 boleh lah gitu kan. Nah jadi turun dikit masih oke, masih biru juga gitu ya. Mudah-mudahan nggak jadi doji gitu ya. Jadi mudah-mudahan dia naik. Oke? Nah itu satu guys. Terus weekly gimana Om? Weekly kalau menurut gue, ya besok kan Jumat ceria atau Jumat keramat ya kan. Monggo lah di take profit dulu ya kan sampai 5893 atau 5983 sini. Habis itu dihajar ya kan. Nah, ingat nih. Ya, garisnya ya. Garis keramatnya ya. Cuman ada di sini. Kalau kalian mau ya monggo.
Ya kan? Ini peta gede nih. Ya, nggak banyak yang punya. Yang punya pun nggak bisa ngegaris kayak gini. Ya. Oke, jadi 6.000 itu adalah 6.000 keramatnya. Ya, karena ada trend line yang ditarik dari sini ke situ gitu ya. Yang akan membuat dia menjadi kepentok. Oke. Nah, lalu kita setelah lihat seperti ini, kita lihat tadi bahwa secara seasonalnya atau secara bulanannya dia masih oke gitu ya. Lalu kita lihat di sini ya. Lihat sebagai indikator aja ya, bukan penentu ya. BBCA masih diambil. Jadi ada yang takut bahwa Om crash dong, Om crash. Enggak lah. Ya kan, foreign aja masih ngambil, ya kan. Terus juga saham-saham yang lain nggak ada. Tapi memang TLKM, HMSP, GGRM ini memang apa namanya agak-agak apa namanya? Agak-agak harus hati-hati gitu ya di saat-saat bulan. Terus menurut Om peluangnya masih naik nggak? Nah, Desember sama apa namanya? Desember sama Januari sebenarnya adalah GGRM termasuk big cap yang kita tunggu untuk naik. Ya, tetapi guys, ya kita juga lihat bahwa apa namanya di saat-saat kejadian kayak tahun lalu gitu ya. Jadi tahun lalu tuh kalau boleh gua taruh ya di sini ya. Ya. Nah, di sini di tahun lalu itu ya, ini tahun 2019 di bulan 18 Oktober tuh kalau nggak salah dia bilang bahwa 15 Oktober bahwa 18 Oktober gitu ya telah ditandatanganin cukai. Naiknya juga lumayan tuh besar 35 gitu ya. Nah, gua akan tarik di sini ya. Di bulan-bulan tersebut ya, gua taruh di daily. Ya, kenapa di daily? Biar kalian tahu. Ya, pertama mungkin GGRM. Ya. Nah, GGRM lo lihat di bulan Oktober 2019, tanggal 18 tuh kalau nggak salah ya. Nah, ini dia nih. Set. Ya, apa yang terjadi? 18 ya. Nih. Ya, lumayan nih turunnya. HMSP. Salah. Nih ya. Di sini nih. Lumayan turunnya nih. Jedat. Ya kan? Itu GGRM. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Dia akan ada rebound nih. Ya. Jadi kalau kalian yang nyangkut boleh nih dijual di saat rebound. Ya, dia akan ada rebound, dia akan sideways dulu, turun. Ya, dan turun lagi nih. Ya. Nah, jadi kalau menurut gua lo harus hati-hati. Lalu HMSP. Ya, HMSP juga seperti itu ya di bulan-bulan tersebut ya. Nih. Ya. Jadi di bulan-bulan tersebut dia turun, jeblok, and then turun lagi gitu ya. Ingat akan ada rebound gitu ya. Tapi kalau udah di bawah EMA 20 so-so. Nah, yang sekarang guys, gua taruh di HMSP sekarang. Ini turun nih, tapi dia masih uptrend. Kalau menurut gua selama dia masih di atas 1.500 masih oke. Ya, kita tunggu nih. Di atas 1.500 nggak? Oke. Lalu GGRM juga kayak begitu, sama. Dia udah masuk lagi ditaruh di sininya. Kalau dia jebol dari 43.788, lupakan dulu. Kalau dia rebound, mungkin kalian boleh TP sebagian, ya. Habis itu ambil cut loss. Lalu yang lain, ya. Yang lain, yang kayak begini, ini juga sama nih. Dia coba bertahan. Kalau misalnya dia bertahan, tapi dia turun dari EMA 20, lupain aja dulu. Oke, tapi kalau dia rebound, monggo diambil gitu ya, dilihat, dicicil lagi dan segala macam. Oke, lalu yang kedua, ITIC, ya.
Ada yang bragging nih, oh itik kecil segala macam gitu ya. Di tahun resesi gua udah bisa dapat itik, ya gitu katanya. Oke bos, gitu ya. Tapi kalau udah kayak gini, kalau menurut gua lo harus hati-hati. Kalau dia turun ke bawah, apalagi di bawah 819, lo udah harus hati-hati. Oke? Jadi itu ya guys ya. Nah, yang lain kalau menurut gua kita bisa wait and see. WIM juga seperti itu. Ya, tadi udah bilang bisa wait and see. Kalau dia masih naik ke atas, oke banget. Om, kalau misalnya dia di ininya, coba kalian lihat lagi. 18 Desember 2019. 18 Oktober. Nih, yang terjadi. Turun juga ya. Ya. Jadi dia akan recovery biasanya 6 bulan setelah. Nah, ya. Nah, apakah dia akan turun lagi? Oke, ini targetnya di sini 558. Kalau dia turun di bawah 500, forget it. Oke. Nah, HMSP GGRM termasuk big cap ya, yang dimana mungkin kemungkinan hijau di di bulan ini ya. Tapi kalau menurut gua ya guys, lo udah harus hati-hati pasang SL-nya. As simple as that. Oke? Sip. Kita lanjut. Kalau begitu, kita masuk ke dalam sini. Ada siapa nih? Oke, ya. Set gitu ya. Alright. Kita masuk pertama, mungkin kita ambil BRPT. Lagi koreksi kecil. Mudah-mudahan 1-2 hari ini, kalau enggak maksimal 5 hari dia hijau lagi gitu ya. Target masih ke 1900. Kalau dia hijau lagi boleh diambil gitu ya. Lalu Pitro ya, Pitro kalau menurut gua SL masih di sini 2003, targetnya masih di 2200, masih ada 10%, mudah-mudahan amin gitu ya. Lalu abis itu Egro mau dibahas nggak sih? Kalau udah naik-naik gini gue suka males guys. Ya udahlah ya, bahas aja. Target 800 or 789. Ya, 800 aja om. Ya deh 800 gitu ya. Lalu abis itu yang anti badai. Gitu ya. TCPI mudah-mudahan bisa all time high, naik ke atas di atas 9.000-nya gitu ya. Mudah-mudahan ya, tapi kalau di sini hati-hati kepentok di 8284. Oke. Lalu setelah itu TPIA, another tahan badai gitu ya. Mudah-mudahan tembus dari 10.000 menuju ke arah 11.000 gitu ya. Lalu ada BMRI. Ya, finance mulai menggeliat ya guys ya. SL-nya boleh ditaruh di 6339, targetnya di 7142. Lalu ada BBTN. BBTN lagi mau koreksi ya, mudah-mudahan sentuh 1698 lalu naik ke atas gitu ya. Lalu BBRI mudah-mudahan ke 4876. Lalu ada BTPN naik ya dari BTPS-nya. BTPS sudah gue take out ya dari sini, nanti gue bahas juga gitu ya. Lalu ada Truk targetnya ke arah sini ya 176 gitu ya. Lalu ada Citra baru mau jalan nih. Kalau dia tembus benar-benar dia akan target 980. Kalau dia tembus lagi 1000 bisa jadi kejadian, ataupun 1100. So ada 200 poin bisa diambil. SL-nya ditaruh di 869. Buy area di 944. Lalu setelah itu ada MPFX. MPFX SL ditaruh di 442, buy area di area 474, targetnya di 490 atau kalau tembus di 515. Kalau tembus lagi 554. Lalu setelah itu ada Jaya. Buat copet aja ya Jaya nih guys ya, gitu ya. Target copetnya 165, oke, gitu ya. Lalu setelah itu ada Aba. Semoga naik nyampe di atas sini ya. Kalau mau dicopet monggo 93 atau 95 gitu ya.
Lalu setelah itu ada LPCK Cikarang ya. SL ditaruh di 1367, target area 1776. Lalu setelah itu ada Tegra. Tegra SL ditaruh di 118, buy area di 137, targetnya 162 atau 170. Lalu setelah itu ada Asri. Mati loh. Asri. Ya, 227 SL-nya, buy area 250, targetnya 286 or 300. Oke. Lalu setelah Asri ada INKP. Sudah breakout dan terus jalan. Ya, tadi ada yang nanya, Om, boleh dijual nggak NKP? Nggak usah, pasang SL aja. Kalau gue tuh modelnya kayak gitu guys. Pasang SL aja, stay positif. Kalau dia naik, alhamdulillah ya kan. SL ditaruh di 10288. Boleh diambil Om? Boleh. 1945, target 12247. Lalu setelah itu BSDE. BSDE kalau dia tembus boleh diambil di 1134, SL di 1034, target 1228. Ya, kalau dia bisa turun lagi bisa ke 12676 ya. Lalu setelah BSDE guys, BSDE ada Anthem. Mudah-mudahan lancar jaya nyampe 1600 ya guys ya. SL-nya ditaruh di 1265 ya. Kan udah gue bilang, Inco lagi dijual sama Asing ya. Tes support ya. Lihat kotak gede gue bikin buat dia gitu ya. Mudah-mudahan gak jebol ya. Kalau jebol pun mudah-mudahan cuma 4926. Kalau dia beli naik mantul guys, beli. Ya, beli gitu ya. Target area 5998. Kalau mau panjang dengan ini baterai gitu ya, 7.000 harus 8.000. Oke. Lalu setelah itu ada LPPF. LPPF guys. Ya, dia udah mulai uptrend, target areanya di 1645. Kalau dia tembus guys, targetnya mungkin di 2515 atau 2260. Lalu ada Kija, ya, property kan, gue udah bilang. Di 202, target areanya 255 gitu ya. Lalu ada Bass gitu ya. Om Bass gitu ya. 180, buy area di 211, targetnya 241. Buat swing, buat copet mungkin coba dicopet sampai di 2010 gitu ya. Lalu setelah Bass ada BNGA. Finance udah tembus dan dia hijau, berarti dia di atas trend line-nya, mudah-mudahan nyampe ke 1200. Ya, boleh dibeli. SL ditaruh di 1012. Lalu ada ACST. SL ditaruh di 286, target area 386, buy area 321, target ujung 402. Lalu setelah itu ada TDPM. And then guys, udah lama ya gue ngomong and then gitu ya. Ngeden guys, gitu. 149 SL-nya, buy areanya kalau dia mantul di 165 ya, target 180. Lalu habis itu ini TDPN ya. Lalu ada Pegas lagi tes resisten support yang ditinggalkannya ya. Jadi kalau dia mantul nanti di area 16432, 1632 boleh diambil guys kalau dia masih mau ke situ gitu ya. Target area 2145. Oke. Sip. Lalu setelah Pegas ada Toys atau mainan. Nah, udah tembus ya. Boleh diambil nggak Om? Boleh, targetnya 852 or beyond gitu ya. SL boleh ditaruh di 724 kalau kalian bisa ngambil di 787. Oke. Lalu ada Teens gimana? Lancar jaya lah, nyampe 1300 bos gitu ya. SL boleh lo taruh di 1185 dan 1022. Lalu setelah itu ada Mecho. SL ditaruh di 534, target area 673 ya, buy area di 581.
Lalu setelah Mecho guys, Mecho ada GDST. GDST hati-hati ya, mau guyur-guyuran, mungkin mantulnya di 10110. Ya 110 ya. Oke. Lalu setelah itu ada another property gitu ya. Apa namanya? 164 by area 189 ya, sampainya ke 238 EPLN. Oke. Lalu abis itu ada Skumi. Skumi, aduh capek ya. Kayak sama kayak aja kayak gua ngomongin Skumi gitu ya. Kayak TCPI tapi nggak pernah gua taruh di atas. Oke, SL di 301 ya. Ini kalau dia tembus maka targetnya ke 573. Oke. Yes, itu Skumi guys, Skumi. Ya. Lalu setelah Skumi ada LPKR. LPKR SL ditaruh di sini guys, 218. Kalau dia tembus ya dari area 241-nya, mungkin targetnya 278. Oke. Lalu setelah LPKR guys, LPKR ada Mari Marjang gitu ya. Buat copet aja. 66 target corpet ya, 72 lah ya. Hati-hati ya mendekat gocap. Lalu setelah itu ada Aisyah. Aisyah kalau sekarang buat copet aja ya. Tapi kalau kalian mau coba swing buy di 399, SL-nya mungkin di daerah-daerah sini 368. Oke. Setelah Aisyah ada Hoki. Hoki guys, kalau lancar nih besok mantul boleh diambil, SL-nya ditaruh di 1055, target area 1157 atau di 1117 ya. Gue berharap dia koreksinya lumayan dalam ya. Habis itu diambil gitu ya, biar resikonya cile gitu ya. Lalu setelah Hoki ada ISSP. ISSP SL-nya bisa ditaruh di 153, target 198, buy area di 175. Oke. Lalu setelah ISSP ada Breeze. Bank Syariah yang mau akan ada RUPS gitu ya. Kalau menurut gua masih straight on track di 1600, SL di 1328 atau di 1309. Oke. Lalu setelah Breeze ada apa lagi? Ada DKFT. Ya, DKFT SL ditaruh di 182, kalau dia mantul dan tembus 213 ini bakalan lancar ke 232. Lalu ada MAPI. Ya. MAPI SL ditaruh di 776, ini udah gue bilangin ya, jalan ya, mudah-mudahan nyampe ke 973. Lalu setelah itu ada MBPAP. MBAP lagi tes dulu ya, mudah-mudahan ke arah sini mantul di 2826, targetnya nanti ke 3218. Lalu setelah MBAP ada JSMR. Menurut gua SL-nya ditaruh di 4202 ya. Buy areanya bisa di buy di area 4570. Boleh beli, udah boleh beli kok gitu ya. Targetnya 5200. Oke. Lalu setelah JSMR ada SCMA. SCMA guys, SCMA. Ini harus hati-hati ya. Besok kalau dia mantul tembus 1914 boleh dibeli di 172, SL di 1726, target area di 2000. Ya. Ininya di 1726, beli di 1890, targetnya 2078. Lalu setelah SCMA ada CAM alias Campina. Jadi PNS nggak boleh ya. Ini dicopet aja ya. Target area 339 aja ataupun 340 daerah-daerah sini ya, hati-hati keguyur. Oke. Lalu setelah CAM ada KBLI. KBLI SL ditaruh di 374, target area di 497 kalau dia tembus dari 426. Lalu setelah itu ada SEMEN GR atau Semen Grisik. Nah, kalau dia mantul guys, SL lo taruh di 10.808, target area 13.156, beli di 12.222. Dihitung risk rewardnya ya guys, jangan sampai enggak. Lalu yang lagi uget-uget finance, BNLI SL ditaruh di 2347, mudah-mudahan nyampe 3051 ya.
Ih, bagus deh gitu ya. Oke. Setelah BNLI ada BNII. BNI lagi koreksi ya guys, mudah-mudahan mantul di 263. Kalau dia mantul boleh dibeli, SL ditaruh di 255. Lalu setelah itu ada BJBR. BJBR lagi naik ya, di 1372, target 1800. Oke, SL buy-nya di mana Om? 1557 atau 1571. Oke, dihitung risk reward-nya ya guys, jangan lupa. Lalu setelah itu ada SBAT buat copet ya. SBAT mungkin ya nyampe sini lah 124, hati-hati ya buat copetan aja. Lalu setelah itu Dimas kalau tembus dari SMA 20-nya oke banget ya. Target areanya di 290 kalau dia tembus dari 280-nya. Lalu setelah itu ada J-Sky. Ya, J-Sky ini mantul di sini nih. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 292 ke 333. Apakah boleh cicil Om? Kalau dia besok mantul sih boleh cicil ya. Gitu. Lalu setelah itu ada Adi. Adi lagi tes support. Kalau dia mantul boleh dibeli. Target areanya guys, target area di 1726. Ya, kalau mantul dia boleh beli 1366. Lalu setelah Edi ada Indi. Sahamnya Etus ya, nyampe 2000 2100 lah. Mudah-mudahan gitu ya. Tapi dia lagi tes dulu. Kalau besok mantul boleh dibeli, SL-nya ditaruh di 1707. Oke. Kalau dia jebol ya tungguin dulu sampai mantul baru diambil. Oke. Lalu setelah ada Indi ada BSDE. Udah ya tadi BSD. Udah ya. Lalu ada HS. Besok kalau tembus 1705 boleh dibeli, targetnya 1779 ataupun 1893. SL-nya boleh ditaruh di 1633. Oke, lalu setelah itu ada BJTM. BJTM SL ditaruh di 649. SL-nya tadi udah gue bilang ya, kalau dia tembus maka targetnya ada di 754. Oke. Lalu ada WWW which is Waskita ya. Waskita lagi koreksi ya. Mudah-mudahan mau mantul. Kalau dia mantul target areanya nyampe ke 2020. Oke. Lalu ada WSKT. Target areanya kalau menurut gua kalau dia mantul tembus 1264 kalian boleh ambil targetnya ke 1542. SL-nya kalau dia mantul ditaruh di 1112. Oke. Ya, yang lain ini yang titip-titipan BRI lagi tes support. Oke, kalau dia mantul boleh dibeli, kalau enggak ditungguin aja di averages-nya. Lalu setelah itu BBCA juga kayak gitu lagi tes support, mudah-mudahan nyampe 33.000-nya bisa ditembus. SL-nya kalau memang ditembus, SL ditaruh di 32.098. Lalu setelah itu ada BBNI yang sering kelupaan sama gua. Masih on track ya, targetnya ke 7665 gitu ya. Kalau ini tembus ya, SL-nya boleh ditaruh di area 61 atau di bawah 6000. Lalu HMSE, GGRM, WIM, ITIK udah, BTPS kayaknya dia udah jebol dari supportnya yang ada di sini. Jadi menurut gua mungkin dia akan mantul-mantul di area 3708 ya. Setelah itu mungkin boleh diambil kalau dia mantul, target areanya di 4226. Oke, lalu setelah ada BTPS, gua akan masuk ke SIDO gitu ya. SIDO apa namanya? Nggak kuat ya, nggak bisa tembus dari averages-nya. Jadi mungkin dia akan mantul di 765 ya, dibiarin aja dulu gitu ya. Overall sih SIDO kalau buat invest sih masih oke ya. Tuh ya, masih oke banget. Cuman saat ini lagi nggak menggelinjang. Oke. Lalu setelah itu ada ICBP. ICBP juga sama ya guys. Ini juga sama. Dia mungkin ke arah-arah sini ya. 9624. Kalau dia tembus sama 20-nya targetnya cuma di 10.561. Oke. Lalu ada INDF. INDF juga seperti itu ya. Masih sideways. Kalau gua sih tinggalin dulu aja. Kalau buat di
Ini Om buat di invest, kalau gua tetap invest, kalau gua akan lihat EMA 20-nya, kalau dia udah cantik kayak gini baru gua ambil, atau kayak begini baru gua ambil. Kalau sekarang masih sideways, oh forget about it gitu ya. Oke. Lalu setelah itu ada yang kena ARB, KF. Menurut gua ya, yang kayak gini-gini ya, syukur ada ARB-nya ya. Kalau enggak mungkin ini ya. Mungkin jebol. Ya lumayan lah tutup. Kalau besok dia mantul, wah seru nih, masih uptrend ya. Lalu enough juga kayak begitu ya. Mungkin dia akan nutup dulu ya, habis itu mungkin dia akan naik lagi. Selama di atas 3996 sih masih oke gitu ya. Lalu kita masuk ke titipan main. Main masih oke ya. Ini lagi setelah dia uptrend breakout ngetes support, kalau dia mantul nih besok boleh diambil. Target-target areanya kalau menurut gua bisa di 806. Lalu setelah itu ada ASI. ASI mau naik ya guys. Ini udah ada downtrendnya, dia tembus, dia nggak keluar gitu ya, nggak turun ke bawah. Mudah-mudahan kalau tembus 6069 dia bisa ke 6700 atau ke 7000-nya. Oke. Lalu setelah itu ada GIA. Garuda gitu ya. Kalau kalian mau ambil masih oke sih, targetnya mungkin di 496 atau di 500. GMFI. GMFI juga kayak gitu, kalau dia mantul lagi targetnya di 172. Oke, lalu habis itu ada ayam-ayaman which is Cepin. Ya, Cepin masih sideways ya, di antara sininya masuk lagi ke dalam sideways-nya ya, jadi kurang kuat. Kalau dia tembus mungkin boleh diambil lagi. Lalu ada Jeva. Jeva, kalau Jeva mungkin lebih oke ya, dari 1394 mungkin bisa naik ke 1711. Oke. Yang lain mungkin gue bisa analisa Ali masih di atas sideways-nya, masih ya, harus sabar lah teman-teman. LSIP juga seperti itu, masih sideways dikit, tapi kalau mantul boleh diambil. Apakah sekarang boleh diambil Om? Masih uptrend sih, boleh diambil ya. Kalau mau diambil tapi dicicil gitu ya. Lalu ada SIM. SIM juga seperti itu. Mudah-mudahan jebol naik ke atas ke 460. Apalagi kalau bisa tembus dari angka 400-nya. Lalu SSMS juga seperti itu. Turun ya guys gitu ya. Tapi ini masih sideways ya hitungannya. Jadi gue masih so-so dulu. Lalu ada PTBA. Mungkin kalian lagi koreksi dulu ya, habis breakout gitu ya. Wajar lah koreksi. Mungkin koreksi sampai 268. Targetnya ke 3000. Lalu ada Edro. Edro juga seperti itu guys. Lagi koreksi dulu. Wajar ya sampai 1662. Kalau dia koreksi mantul boleh diambil. Masih uptrend. Oke, lalu ada Herum tadi udah ya. Lagi sideways, target 3400. Oke, itu aja guys. Semoga berguna. I see you this 30 minutes tauziah. Semoga berguna. Jangan lupa, gua akan ada kelas. So join me if you like di Januari. See you and bye-bye.